Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maftuhah Yusuf, NIM 250201010295 dari Program Studi Manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal ide peluang bisnis yang berjudul Just Tip dan Kurir Mini Area Kampus Perlokal. Bisnis ini merupakan solusi praktis untuk membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan sehari-hari secara cepat, mudah, dan terjangkau di lingkungan kampus. Nah, kita masuk kepada slide yang kedua. Ini merupakan judul yang saya usulkan. Ide bisnis ini berfokus pada layanan jasa titip dan pengantaran barang dalam area kampus. Nah, konsep super lokal ini dipilih karena layanan hanya beroperasi di lingkungan kampus dan sekitarnya sehingga lebih cepat, kemudian lebih murah dan lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dibandingkan layanan kurir umumnya. Nah, perkembangan aktivitas mahasiswa saat ini memang semakin padat. Nah, selain mengikuti perkuliahan, mahasiswa juga aktif dalam berorganisasi, berkegiatan sosial, hingga ada yang melakukan pekerjaan sampingan. Nah, kondisi tersebut membuat mahasiswa sering mengalami keterbatasan waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, melihat kondisi ini, layanan Just Tip dan Kurir Mini ini dapat menjadi solusi yang efektif. Bisnis ini merupakan dan memiliki beberapa keunggulan, yaitu berfokus pada area kampus sehingga lebih fleksibel, dapat dijalankan dengan modal yang relatif kecil, serta memberikan manfaat nyata dalam membantu mahasiswa dalam menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi aktivitas sehari-hari. Kita masuk pada slide berikutnya. Ini merupakan beberapa contoh ilustrasi daripada ide bisnis yang saya ajukan. Kemudian di slide berikutnya, ini gambaran sederhana desain daripada seragam dan topi. Ini hardware yang kita desain berguna untuk membangun profesionalisme, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta mempermudah pengenalan layanan di lingkungan kampus. Nah, dengan adanya atribut khusus ini, pelanggan akan lebih mudah mengenali petugas yang menjalankan layanan ini. Kemudian kita masuk pada latar belakang. Saya ambil ide bisnis ini, itu bermula pada masalah yang dihadapi mahasiswa, yaitu keterbatasan waktu dan mobilitas mahasiswa. Banyak mahasiswa yang harus mengikuti kuliah, rapat organisasi, atau mengerjakan tugas kampus lainnya, yang merasa kesulitan untuk meninggalkan aktivitas mereka hanya untuk membeli makanan atau mencetak dokumen atau memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, ide bisnis ini menggunakan konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kami mengamati keberhasilan layanan kurir yang sudah ada, kemudian memodifikasinya menjadi layanan yang lebih spesifik, lebih fleksibel, dan lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa di lingkungan kampus. So, pada berikutnya potensi pasar. Untuk gambaran pasar utama bisnis ini adalah mahasiswa aktif yang memiliki aktivitas padat dan membutuhkan layanan yang praktis. Selain mahasiswa, target pasar juga mencakup dosen, staf kampus, dan organisasi mahasiswa. Potensi pasar ini cukup besar karena banyak mahasiswa yang memiliki mobilitas terbatas. Nah, sementara kebutuhan terhadap makanan, dokumen, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari itu tetap tinggi.
Oleh karena itu, layanan yang cepat, murah, dan fleksibel ini memiliki peluang diterima dengan baik di pasar. Kemudian kita masuk kepada slide berikutnya. Ini merupakan gambaran analisis kebutuhan pasar kita. Pertama, kebutuhan makanan dan minuman. Ini target utama kita, yaitunya mahasiswa yang tidak memiliki waktu untuk keluar kampus. Kemudian yang kedua itu kebutuhan pengiriman dokumen seperti fotokopi, print tugas, maupun paket kecil. Nah, ketiga, kebutuhan efisiensi waktu. Banyak mahasiswa lebih memilih membayar biaya layanan yang terjangkau dibandingkan dengan harus meninggalkan kelas atau kegiatan lainnya. Nah, hasil pengamatan itu sekitar 70% mahasiswa bersedia menggunakan layanan seperti ini apabila tarifnya terjangkau, prosesnya mudah, dan layanan yang diberikan secara cepat. Kemudian untuk segmentasi pasar, dalam bisnis ini pasar ini dibagi menjadi beberapa segmen. Segmen yang pertama itu adalah mahasiswa aktif yang berusia 18 sampai dengan 24 tahun yang membutuhkan layanan makanan, minuman, fotokopi, dan print tugas. Kemudian segmen yang kedua itu adalah organisasi mahasiswa seperti BEM, UKM, HMJ, yang sering membutuhkan pengiriman berkas kegiatan. Kemudian segmen ketiga yaitu dosen dan staf kampus yang membutuhkan layanan pengantaran dokumen. Adapun segmen yang terakhir itu adalah mahasiswa yang tinggal di kos dan tidak memiliki kendaraan sehingga membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kita masuk kepada analisis persaingan. Nah, persaingan dalam bisnis ini tergolong rendah hingga menengah lah. Nah, kantin dan minimarket hanya melayani pembelian langsung tanpa layanan antar. Sementara itu, layanan kurir online memiliki tarif yang relatif tinggi untuk jarak pendek di area kampus. Nah, keunggulan bisnis ini terletak pada fokus area kampus tadi. Nah, harga yang lebih terjangkau, kemudian pelayanan yang lebih personal, serta kemudahan promosi melalui media sosial dan grup mahasiswa. Nah, kita masuk pada slide berikutnya yaitu mengenai proyeksi permintaan. Kita asumsikan terdapat 5.000 mahasiswa aktif di sebuah kampus dan 10% diantaranya menggunakan layanan ini setiap minggunya. Maka ada sekitar 500 transaksi per minggunya dari 500 mahasiswa dengan perhitungan 10% daripada 5.000 mahasiswa aktif. Nah, jika rata-rata transaksi itu besarnya 5.000 per transaksi, maka potensi kita akan mendapatkan 2.500.000 per minggunya atau sekitar 10 juta per bulannya. Itu apabila ada 500 transaksi dengan biaya 5.000 per transaksinya. Nah, angka ini dapat meningkat apabila layanan diperluas ke beberapa kampus dan komunitas mahasiswa lainnya. Kemudian kita masuk kepada potensi pasar. Ini tadi ilustrasi mengenai potensi daripada ide bisnis yang kita ajukan ini. Pertama, memberikan layanan yang praktis, kemudian meningkatkan efisiensi waktu, mengembangkan inovasi layanan lokal, kemudian membangun pengalaman kewirausahaan. Kemudian untuk sasaran ataupun target kita untuk jangka pendeknya itu membangun layanan just tip yang dikenal di kampus, kemudian memperoleh minimal 10-20 orderan per hari, pemesanan boleh lewat WA atau G-Form, kemudian meningkatkan awareness mahasiswa. Untuk jangka panjangnya itu menjadi layanan kurir mini utama di kampus, kemudian memperluas jangkauan ke beberapa kampus ataupun beberapa area,
Kemudian pelanggan aktif 50 sampai dengan 100 pelanggan per harinya. Nah, sistem layanan lebih profesional. Bisa nanti kita bikin menjadi aplikasi ataupun order otomatis. Baik, kita masuk pada slide berikutnya, itu tujuan dan sasaran bisnis. Nah, tujuan utama bisnis ini adalah memberikan solusi praktis bagi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, selain itu, bisnis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu daripada mahasiswa ini, yaitu membuka peluang usaha dengan modal kecil, menghadirkan inovasi, layanan lokal yang relevan. Kemudian, memberikan pengalaman kewirausahaan yang bagi pelaku usaha dalam bidang manajemen, pelayanan pelanggan, dan manajemen pemasaran. Nah, bagaimana tadi sasaran jangka pendek dan jangka panjang kita? Tadi juga sudah kita jelaskan. Untuk jangka pendek kita itu memiliki target untuk membangun layanan yang dikenal oleh kampus, minimal ada 10-20 order per hari. Kemudian membangun sistem pemesanan bisa lewat Gform ataupun WhatsApp. Kemudian meningkatkan awareness mahasiswa terhadap layanan. Kemudian untuk jangka panjangnya itu, seperti tadi juga sudah kita jelaskan, menjadikan layanan kurir mini, kemudian jangkauan kita perluas, meningkatkan transaksi, kemudian mengembangkan ke arah yang lebih profesional lah. Nah, kita masuk kepada peramalan penjualan. Peramalan penjualan ini dibuat berdasarkan asumsi jumlah mahasiswa aktif 5.000 orang dengan tingkat penggunaan sekitar 10 hingga 15% per minggunya. Dengan rata-rata tarif itu 6.000 per transaksi. Kita perkirakan itu terdapat omset mingguannya itu mencapai 3 juta rupiah, atau satu bulannya itu bisa mencapai 12 juta per bulan. Nah, dalam 3 bulan pertama, jumlah transaksi kita proyeksikan meningkat seiring meningkatnya kesadaran mahasiswa terhadap layanan yang sudah kita sediakan. Masuk pada slide berikutnya. Apa sih faktor yang mempengaruhi penjualan kita ini? Saya rasa ada 3 faktor utama yang menjadi yang bisa mempengaruhi penjualan ini. Yang pertama itu efektivitas promosi dan pemasaran melalui media sosial dan grup di kampus. Kemudian yang kedua itu kecepatan dan fleksibilitas layanan. Karena pelanggan itu cenderung lebih memilih pada layanan yang responsif dan cepat. Yang ketiga itu faktor musiman seperti hujan, kemudian tugas. Selain dari ujian tadi, ada juga tugas besar, ada kegiatan kampus yang biasanya meningkatkan kebutuhan terhadap makanan dan dokumen, dan juga jasa pengiriman. Kemudian kita masuk pada perencanaan keuangan. Untuk modal awal daripada bisnis ini dirancang untuk dijalankan dengan modal kecil, sesuai kemampuan dengan mahasiswa. Nah, modal awal ini digunakan untuk kebutuhan operasional dasar, seperti komunikasi dan promosi. Nah, untuk modal awal ini seperti yang sudah kita cantumkan, itu untuk perangkat komunikasi ada 500.000, transportasi 300.000, promosi 200.000, kemudian untuk pelengkapnya 100.000. Jadi total modal awalnya itu sekitar 1.100.000 rupiah. Nanti juga kita bisa sesuaikan dengan kondisi di lapangan nantinya. Kemudian kita masuk pada biaya operasional bulanannya. Selain tadi dari modal awal, biaya operasional bulanan juga perlu kita perhitungkan. Nah, perkiraannya seperti ini. Untuk bahan bakar itu ada 300.000, kemudian pulsa dan internet untuk kuota itu 100.000 rupiah. Kemudian untuk promosi tambahan itu ada 50.000 rupiah, lain-lainnya itu nanti ada 50.000 rupiah. Jadi totalnya biaya bulanan itu
Setiap bulannya kita mengeluarkan sebesar Rp500.000. Nah, bagaimana proyeksi keuntungan dan titik impas kampus ini? Untuk proyeksi keuntungan dengan rata-rata 20 transaksi per hari dan 6.000 saja kita hitung untuk per transaksinya, pendapatan harian bisa diperkirakan sampai dengan 120.000. Artinya kita beroperasi selama 20 hari saja dalam 1 bulan, maka pendapatan itu sudah mencapai Rp2.400.000. Nah, setelah dikurangi biaya operasional Rp500.000, keuntungan bersih yang diperoleh itu sekitar Rp1.900.000 per bulan. Masuk kita pada analisis titik impasnya atau break even point. Nah, titik impas ini dicapai ketika total pendapatan sama dengan total biaya, yaitu modal ditambah operasional. Kalau modal awalnya tadi Rp1.100.000, biaya operasional per bulannya Rp500.000, total biaya bulan pertamanya Rp1.600.000. Jadi sisa keuntungan tiap harinya itu adalah Rp120.000. Jadi 1.600.000 kita bagi Rp120.000 itu sekitar 14 hari. Artinya bisnis ini akan balik modal dalam kurang lebih waktunya itu 2 minggu. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki tingkat pengembalian modal yang cukup tinggi. Kita masuk kepada strategi pemasaran dan kesimpulan. Untuk strategi pemasaran itu kita menggunakan konsep 5P. Produk yang ditawarkan harus adalah jasa titip dan kurir mini di area kampus. Kemudian harga ditetapkan Rp5.000 hingga Rp10.000 per transaksi. Kemudian promosi dilakukan dengan Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Sedangkan dari sisi pelayanan, target respon maksimal itu 5 menit dan komunikasinya itu ramah. Kita masuk pada gambaran strategi pemasaran seperti ini. Nah, di slide ini sudah kita gambarkan bagaimana nantinya implementasi untuk strategi pemasaran secara visual. Nah, fokus utama kita adalah itu untuk pemanfaatan media digital untuk selalu dekat dengan mahasiswa, sehingga promosi dapat dilakukan secara efektif dengan biaya yang relatif rendah. Nah, kita masuk pada slide terakhir, itu kesimpulan. Sebagai penutup, bisnis Just Tip dan Kurir Mini ini berpeluang pasar yang besar karena didukung oleh kebutuhan mahasiswa. Nah, modal yang dibutuhkan itu relatif kecil, sekitar Rp1.100.000, dengan estimasi balik modal dalam waktu sekitar 2 minggu. Selain berpotensi untuk memberikan keuntungan yang stabil, bisnis ini juga memiliki keunggulan kompetitif berupa layanan yang cepat, harga yang terjangkau, dan fokus pada kebutuhan mahasiswa. Nah, dengan strategi pemasaran yang tepat dan pelayanan yang berkualitas, bisnis ini berpotensi berkembang menjadi layanan yang dibutuhkan secara rutin di lingkungan kampus. Nah, demikian untuk presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan dalam presentasi saya ini, saya mohon perbaikan dan koreksinya dari Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Demikian saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.